membacakan cerita dari buku yang berjudul Laskar Pelawak 2. Judulnya Mukiran Pet. Mukiran sedang menggali lubang di halaman belakang rumahnya ketika dipergoki oleh Bu Nimbrung tetangganya. "Hei, sedang ngapain kamu?" tanya si tetangga penasaran. Jawab Mukiran, "Saya sedang mengukur ikan mas koki, Tante," sambil menangis. "Loh, mengubur kok lubangnya gede amat?" tanya Bu Nimbrung lagi. "Karena kucing Tante makan mas koki saya, jadi saya kubur sekalian." Mukiran meneruskan menggali sambil masih mewek. Oh dear. Ya itu adalah salah satu cerita yang memang dibuat atau ditulis oleh Supantio Muklas atau mungkin Anda kenal juga namanya Pak Yoyo. Pak Yoyo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Yoyo. Waalaikumsalam. Pemirsa AMS. Halo. Saya sekarang ketemu favorit saya tuh. Oh, waduh. Marisa, begitu saya kenal Marisa, saya browsing Marisa. Beritanya nggak penting, yang penting ketemu Marisa. Waduh, terima kasih. Ini Pak adalah Yoyo. putri Indonesia, jarang-jarang ketemu putri Indonesia. Alhamdulillah, Makasih Sisi, loh, Pak. salaman dulu. Iya, iya, iya. Saya senang Selamat juga pagi, selamat ketemu pagi, Pak Yoyo Yoyo. pagi ini. Terima Dan kasih. lebih senang lagi baca-baca pagi-pagi udah dihibur cerita lucu tuh menyenangkan banget loh Pak Yoyo. Alhamdulillah, pagi-pagi udah menghibur ya. Luar Mukidi biasa. ini tadi yang saya bacain namanya Mukiran, bukan Nah. Mukidi. Siapa? Mukiran ini Jadi, siapanya? Mukidi punya istri namanya Markona. Heeh. Kemudian punya anak dua namanya Mukirin dan Mukiran. Oh. Mukiran yang kecil tadi, yang ngubur kucing Ngubur tadi itu. kucing. Kemudian punya teman sahabat namanya Wakijan. Heeh. Wakijan punya istri Wakilah. Heeh. Terus ada lagi Mbah Marto Kapiran, ada Mbah Karto Melongo. Terus ada namanya Bu Guru. Nanti kalau peran-peran sekolah itu Bu Guru namanya Bu Guru Sukilah. Ya. Suka berkilah. Oh. Nah, seperti itu. Jadi ada tokoh-tokoh itu nanti kalau menyambung ke cerita ke sana, Ya. cerita kemari itu bisa gampang gitu. Jadi karakternya banyak dong Pak Yoyo ciptakan Banyak sebetulnya. Iya banyak supaya nanti kalau saya mau menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan temennya, dengan orang lain itu sudah tersusun gitu. Nah, Udah Misalnya ada namanya. cerita mengenai Mbah Marto Kapiran dengan Mbah Ya. Karto Melongo itu Ya. nanti ada lagi di sini. Nah, ini kan banyak banget karakternya. Di sini kita juga sudah ada beberapa. Wah ini baru Apa pernah ya? nih ada nih. Ada Beda sama keyword. TV-TV tetangga. Kuis. Ini kita punya beberapa keyword ya, Zia. Di mana keyword-keyword ini pasti nanti akan mengingatkan Pak Yoyo pada kisah-kisah tertentu. Mungkin saya, Oh, gitu. ya, Sisi ngambil dulu Mungkin deh. Pak Yoyo kali yang ambil nih. Oh iya, Apa? iya. Mau Iya. Pak, ya, Yang Pak Yoyo pertama, aja, Pak Yoyo dulu Yoyo. ambil. Ini jangan ya, Ya, pokoknya. Aduk-aduk nggak mau dulu lah. Pak, Ya, aduk-aduk wes. dulu. aduk-aduk ya. Aduk-aduk dulu. Ibarat ambil undian gitu Pak. Kalau ada duitnya enak nih. Nah, ini adanya Bismillah. pertanyaan. Coba, dilihat. Apa itu? Oh ini, Apa? Coba ditunjukin Pak. ini Dian dan Ria Indasari. Nah, ya. siapa itu? Karakter itu, Pak, bukan? Bukan, jadi Oh. Dian itu yang membuatkan saya Facebook. Heeh. Oh. Buatan Facebook supaya saya bisa upload cerita-cerita Mukidi itu supaya orang banyak bisa baca. Iya. Jadi Dian Dulunya itu gimana pernah nggak? bareng. Kalau sebelum lewat Facebook lewat apa? Iya. Kan zaman itu masih SMS gitu kan. Nah. Tekor ini pulsa. Jadi Pak Yoyo SMS-in orang satu-satu? SMS orang kemudian cerita begitu aja ke lagi lunch gitu kan. Iya. Kita cerita, saya cerita gitu. Oh. Terus salah satunya atau salah duanya Kalau yang bikin Ria adalah Indasari. Ria Indasari. Dia Indasari membuatkan blog. Kemarin tampil di net. Iya. Ya orangnya tinggi gede, Ah, cantik, ah, lebih ah. cantik dari saya. cantik lebih Jadi cantik mereka kamu. inilah yang membikinkan blog Iya. dan juga Facebook page agar cerita-cerita Pak Yoyo ini bisa diakses banyak orang gitu. Iya betul. Dan Jadi itu juga menjadi trending supaya saya talk. nggak ngerecokin dia. Oh, gitu. Karena dia kirimin, saya tiap pagi kirim message, wah ini Pak Yo ngerjain gue terus gitu kan. Gue bikinin blog aja deh. Ya wes, itu Oke. ya. Itu adalah dari keyword yang ini. Terus coba sih, Yang berikutnya, saya juga pengen tahu lebih banyak soal Pak Yoyo. Ini kata kunci berikut. Mengenai Hotel Horizon. Oh. Apa nih Horizon Pak? itu apa? Jadi dulu itu ada buku Mati Ketawa Cara Rusia. Iya. Saya baru baca tuh, banyak jokesnya. Terus kebetulan ada meeting di kantor sana, di meeting perusahaan ya, di Hotel Horizon. Iya. Orang-orang pada makan. Itu band lagi break, dia ngundang saya untuk ngundang siapa yang mau manggung gitu. Saya bawain jokes. Kira-kira kalau lagi kamu melawak di depan orang makan gimana? Biasanya dicuekin. Dicuekin, nggak ada yang konsen dengerin gitu makanan kan. aja. Ada yang dengerin juga, Ah. nggak ada yang ketawa. Aduh. Stres kan? Heeh. Paling gampang supaya membuat mereka ketawa kita harus ngapain? Paling cuma bilang, nggak lucu ya. Akhirnya mereka ketawa kan kalau nggak mau. Iya, dari tim juga. Atau kalau memang nggak lucu, lucunya di mana ya? Pasti mereka tahu Baru nggak mau ketawa. ketawa ya. Oh. Jadi nggak usah minder bahwa jokes lu nggak lucu misalnya. Itu pengalaman manggung pertama atau Iya, gimana? manggung pertama. Sebenarnya nggak pertama juga. Manggung pertama tapi yang saya ingat yang di depan teman-teman sendiri seluruh Indonesia waktu itu kumpul di Horizon itu.
Oh my tahun goodness. 86 itu. Jadi makanya hotel itu jadi berkesan gitu ya, Hotel Horizon Dan itu. untuk mengingatkan saya kalau lu nggak lucu ya nggak apa-apa gitu. So, Iya. kemarin dibahas di simposium humor. Jadi humor tuh nggak harus lucu gitu. Iya, betul. Dan biasanya orang yang bisa menimbulkan atau menciptakan konten-konten humor itu adalah orang-orang yang cerdas, Iya. gitu loh, Mas. Ini kata kunci berikutnya ini adalah Coba kasih tunjuk Marisa. Oh, Mukopek. dan Ya. Mucopeji Farmaton. Opo itu? Ya ini salah Ini satu apa ketik ini? ya sebetulnya yang disebut adalah Mukopek dan Mukopek. Gigi Farmaton. Ha-ha. Jadi ada dua produk, yang satu untuk batuk, yaitu sebuah inovasi baru dari perusahaan kami, dan Kidi Farmaton. Ha-ha. Karena mereka dipromosikan ke bagian anak, gimana kalau disatukan aja Ya, bareng-bareng dua produk itu, ya. masing-masing berbeda. Yang ini untuk batuk, terutama anak, yang ini untuk multivitamin. Ha-ha. Pakai nama Mukidi, Ya. supaya dokter lebih mudah mengingat. Iya, ha-ha. Jadi Nah, ini bagi Mukidi Anda itu- mungkin yang nggak. Tunggu, saya nggak ngerti. Jadi Mukidi itu asal katanya dari nama obat gitu. Bisa digunakan, kebetulan bisa digunakan itu, kebetulan waktu Oh. promosi seperti itu, Mukidi, pakai nama Mukidi aja gitu. Iya, bagi Anda yang mungkin belum familiar gitu ya dengan kisahnya Pak Yoyo. Pak Yoyo ini memang sudah menulis konten-konten komedi ini sebetulnya dari tahun 80-an gitu. Tapi dia ini dulu itu adalah dan sampai sekarang kerja untuk perusahaan farmasi. Nah, sekarang gue udah pensiun. Oh, udah Sekarang pensiun, udah sudah pensiun. pensiun. Jadi ya. Sekarang, Sekarang Hitam lebih putih. fokusnya melakukan apa aja, Iya. Pak Yoyo? ya seperti ini, Ha-ha. diundang ke sana kemari gitu, Iya. Masih nulis buku masih, lagi? masih. Ha-ha. Karena kalau enggak nanti otak saya mati demensia atau apa. Iya, betul lah. Ambil lagi. Kreativitas juga mati ya, Pak, Banyak ya? nih rupanya. Banyak dong. Kita kan pengen tahu banyak soal Pak Misalnya Yoyo. tuh. Bismillah. Yo. Oke. Apa Oh itu? ini kerabat Mukidi. Kerabat Mukidi. Oh, itu yang Oke. Yang tadi tadi ya, kan, sudah yang dijawab. dijelasin, Sekali ya. lagi, sekali lagi. Satu lagi. Saya ngambil deh. Ya, ya, Ya. wes. Saya ambil. Dus. Apa ya? Deddy Mizwar. Oh, Nah, iya. loh, kok ada Kenapa nama orang ini tiba-tiba berkesan? Deddy Miswar itu adalah adik kelas. Jadi Uh-uh. saya sekolah di Sekolah Menengah Farmasi Tunas Bangsa. Ha-ha. Salah satu sahabat saya adalah Deddy Miswar. Mm-mm. Dia itu walaupun sudah populer, udah jadi bintang top waktu itu, kalau sama temen luar biasa. Ha-ha. Sangat menghargai, dan kalau bercanda, yang paling mengesankan ini, kan dia bikin film sendiri, bikin produksi. Teman-temannya kan udah nenek-nenek semua nih, udah tua-tua gitu kan, ya sumur dia gitu. Mas Deddy, ini dong kita masukin jadi figuran apa kayak, lu mau? Jadi itu nenek-nenek yang keserempet kereta, itu namanya gitu. Ada peran mau nggak nenek-nenek keserempet kereta? Iya. Jadi itu konyolnya dia begitu. Jadi kan dia itu kalau saya posting di WA-nya itu, Iya. kalau hari itu nggak ada Mukidi, dia nanyain, mana nih Mukidi? Iya, mana ceritaku hari ini? Iya, mana gitu. Jadi karena dia nanti broadcast lagi ke teman-temannya gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai dia lagi haji itu masih hehehe kalau dikirimin gitu. Jadi sebetulnya itu kalau misalnya cerita-cerita Mukidi ini paling banyak dan paling enak diakses tuh lewat WhatsApp atau lewat Facebook atau lewat Di WhatsApp WordPress? ada, di Facebook ada. Jadi ceritanya itu kalau yang beredar di sini Iya. dengan bahasa saya itu beda. Kalau orang sudah biasa membaca tulisan saya itu akan paham. Oh, wordingnya itu seperti ini, terus kata-kata dialognya seperti ini gitu. Tapi kan ini kalau saya baca-baca sekilas gitu tadi Di sini pinter ya. sempat Naya. lihat-lihat juga. Ini loh Pak, maksudnya ada yang lucu, ada yang vulgar juga gitu. Nah itu karya Yang Pak Yoyo vulgar, juga jadi nanti atau- kan ini ada reprint ya, mungkin ada publisher yang minat. Yang vulgar saya hilangin. Saya juga malu sendiri kan. Kenapa Dasarnya. dihilangin? Oh, Jangan dasarnya. lah vulgar supaya nanti anak-anak bisa. Kalau anak-anak baca, Iya, makanya di situ kan ada restricted depan sendiri. Iya, harus ada restricted-nya Di depan, sebetulnya. halaman depan. Iya. Enggak, sini. Ini? Enggak, sambil. Oh di halaman Iya. depannya. Mana ada. Ini waktu saya buat, di situ nggak ada. Kemarin ada kok. Oh, mungkin ini yang sudah edisi ininya ya, edisi aman untuk anak-anak. Di sini ada tulisan restricted. Iya. Hmm. Tapi sebetulnya kalau Rated misalnya RR. Tapi kalau misalnya sudah ada rate-nya berarti memang khusus untuk dewasa. Iya. Kadang-kadang memang humor-humor yang agak-agak nyeleneh itu sebetulnya menghibur juga, Pak. Iya. Dan Gimana itu kalau juga- di bawah di depan anak-anak atau Iya, di mana itu ya, jangan enggak, lah. enggak. Yang penting ada Setuju sensornya. ya? Setuju. Tapi kalau Pak Yoyo berarti kalau sekarang pengen Habis fokusinnya ini. tetap di Ada. humor yang dewasa atau malah pengen ke anak-anak juga bisa gitu Pak? Ya yang bisa diikuti anak-anak. Jadi Bisa yang dinikmati semua minimal gini. kalangan. Minimal di situ ada orang mikir gitu. Iya. Seperti gini. Ada Mukidi tuh telepon ke rumah sakit, Heeh. ya. Suster, tolong panggilkan dokter gitu. Istri saya mau melahirkan, istri saya mau melahirkan, ketubannya sudah pecah gitu. Ini anaknya yang pertama, bukan ini suaminya gitu. Hah? Orang kan harus nangkep. Oh
iya, Jadi, iya benar. teman-temanku di grup itu yang biasanya nggak komentar, nah ini baru lucu, yang lainnya iya, nggak iya, ngerti iya. gitu. Iya, 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 Tapi kalau benar. orang nangkep, nah itu nggak perlu kamu jelaskan gitu. Lucunya Iya. dia kamu jelaskan, Iya, iya, biar dia iya. pikir sendiri. Sebetulnya Kalau Pak Yoyo dijelasin itu nanti hilang Hilang esensi lucunya. lucunya ya, Pak ya. Pak Yoyo itu punya kemampuan menulis komedi ini sebetulnya dari kapan? Jadi keluarga kami itu, ayahku juga suka bercanda. Dan tipikal orang Banyumas, kamu kan tahu bahwa Banyumas dan sekitarnya sampai sini. Kasino, Indro, ya kan Rasana, Yo. Parto, Es Bagio, Darto Helm dan sebagainya. Kebanyakan Satu orang-orang- daerah semua Iya, tuh? satu daerah sana. Oh, alah. Dan cara bisa yang ngablak itu dan salah satu yang Krishna Purwana itu kalau saya live di Prambors atau di Delta itu, Iya. karena saya aksen Banyumas itu nggak hilang sampai sekarang. Jadi live gitu, ini ada Mas Tantio nih, ayo Pak mau ide gitu, ada saya gitu. Jadi udah ada sengaja. Memang bakat live. dari kecil. Iya, Bakat dari kecil ya. selain bakat maksudnya darah dari Banyumasnya juga ayah dulu suka Ya, bercanda gitu. itu. Tapi kan banyak banget Pak Yoyo, ceritanya ini kan banyak banget. ini. Dan rata-rata oke ada dapat Radio Prambors. Ya. Jadi Radio Prambors itu adalah yang dulu menggunakan nama Mukidi dalam salah satu cerita. Misalnya si Kasino membawakan cerita menggunakan nama Mukidi gitu. Nah itu Mukidi itu gampang diingat sampai sekarang. Oh Ya, iya. jadi saya gunakan itu. Jadi sebetulnya pencipta dari nama Mukidi itu Prambors, tapi penemu karakter ini adalah yang meneruskan itu. Yang Pak Yoyo. Yang terakhir, Topi Pet. Apa Top ya? Pepet ini itu kan saya cuma pengen Artis. kelihatan seperti artis gitu. Ah. Artis Jadi- siapa tuh Pak yang Pak Tino diidolakannya? Saya suka gambar. ya. Ah. Pak Tino sini pakai ini, teman-teman saya manggilnya Ya. Pak Tino gitu. Iya. Kemudian dulu ada namanya seniman Pablo Picasso, selalu pakai topi situ. Jadi Iya. kalau teman saya keluar negeri itu selalu memberikan topi. Iya. Kemudian saya pernah beli yang ini, Burberry itu walaupun KW. Ini Burberry KW. Oh, ini bukan itu Bukan. oleh teman saya. Oleh teman saya namanya Lili. Dia baru pergi ke Bangkok. Ini Pak De, kira-kira cocok nggak? Terus yang paling banyak itu yang oleh topi itu yang di sana tuh. Iya. Yang baju hijau itu. Oh, halo. Selamat pagi. Itu bosnya anak saya. Oh. Itu kalau keluar negeri pasti olehnya topi. Sampai ada 2 lusin mungkin kopi. Jadi karakternya Pak Yoyo juga Iya. sendiri ya. Jadi kondangan, orang pakai topi aja udah cuek. Oh alah, kalau misalnya Kecuali sholat. Sekali sih. kan sekarang kan Pak Yoyo itu kan udah nggak kerja buat perusahaan farmasi gitu. Kalau misalnya boleh melihat ke belakang, pernah nggak sih mikir gini Pak, wah mestinya saya dulu jadi penulis full aja ya, nggak usah jadi karyawan farmasi gitu. Oh enggak gini. Saya tuh masuk sekolah farmasi karena disekolahkan oleh om saya. Karena orang tua saya tuh miskin. Iya, iya, iya. Cita-cita saya justru jadi seniman, masuk seni rupa gitu. Jadi farmasi itu adalah sebuah jalan untuk supaya nanti lu kelar sekolah bisa cari duit. Mantap. Nah, dan itu sekolahnya jeblok sekali. Jadi udahlah kayaknya nggak mau lulus. Saya sesudah itu nggak mau sekolah lagi karena apa? Belajarnya luar biasa. Anak-anak SMA masih bisa bermain, masih bisa berantem. Anak farmasi itu enggak. Belajar. Iya, iya. Tapi akhirnya lulus nggak Pak? Lulus. Tapi Oh, nggak iya. menyesal dong Pak. Nggak menyesal. Jadi gini, Iya, 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 iya. saya pernah nanya ke ke kepala sekolah saya, Pak Sukri namanya. Pak, saya dulu bisa lulus gitu. Ya, om kamu kan telepon saya katanya. Jadi om saya tuh sahabatnya dia. Oh. Jadi Tapi nggak cuma saya, teman-temannya juga lulus. Artinya kan dari berapa sekolah itu, Iya, iya. kan ujiannya bareng tuh iya. ada. Tapi nilainya gimana Pak? Ya nilainya bagus. Nilainya bagus saat itu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Banget sih ini sama Pak Yo Amin. ngobrolnya nggak akan habis-habis nih. Kita harus ada satu sesi sendiri lagi Iya. sama Rita ya. betul. kayaknya. Tapi Iya. kalau misalnya dari pernyataan terakhir Pak Yoyo tadi yang mungkin bisa kita simpulkan adalah kadang-kadang kan memang kita tuh punya mimpi segala macam. Apalagi kalau misalnya sudah berbicara mengenai seni itu, kadang-kadang orang tua tuh suka ketar-ketir gitu. Memang tidak ada salahnya kalau misalnya kita itu tetap lulus, maksudnya sekolahnya diselesaikan dulu, baru nanti mengejar passion kita. Karena lumayan loh kalau misalnya kita sekolah tinggi itu bisa menjadi modal apapun yang akan terjadi. Terima kasih banyak Pak Yoyo. Terima Terima kasih kasih. Pak Yoyo. Sampai ketemu Ntar lagi, diundang Pak. lagi ya. Iya. Di sini. Ditunggu Terima kasih buku banyak. berikutnya loh, Pak. Insya Allah Iya. nanti Ya. udah dipublish. Oke. Yes, kita akan kembali masih dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.